ternyata teman-teman di sini kemampuan belajarnya tinggi dan tangan-tangannya pun dalam berkesenian itu kreatif, ya luar biasa. Betul. Produksinya dari nol memang maksud saya. No. Kecuali mesin kita bisa bikin semuanya sendiri. Ya kita kan di Indonesia ini nggak boleh impor mobil second, gitu kan? Mobil second ini kan nggak boleh. Dan mobil-mobil ini layak untuk dikenang dan dimiliki dan dinikmati sebagai mobil-mobil terbaik sepanjang masa, dan Indonesia dan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara itu tidak akan pernah bisa menikmati karena nggak boleh masuk. Gimana? Ya kalau bagus aja. Mau di Bali maupun di Itali. Kalau bagus sih orang tetap beli kok. Yang datang ke tempat kami juga nggak cuma orang Indonesia, orang luar negeri pun datang dan membeli. Yeah, I'm so fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like a luminary. Tribuners Semeton Tribun Bali, inilah deretan mobil-mobil klasik, mobil legendaris yang menjadi ikonik yang diproduksi oleh Tuxedo Studio Bali. Dan saat ini saya berada di Studio Tuxedo di Ketewel, Gianyar, Bali. Di sini terkenal karena replika super berkualitas tinggi dari mobil-mobil legendaris. Ya, Anda bisa lihat sendiri bagaimana hasil karya para artis di sini, karyawan di sini yang memiliki nilai seni yang sangat luar biasa. Dan Tuxedo Studio ini menjadi salah satu sentra UMKM yang luar biasa di Bali, sudah masuk ke pasar internasional. Dan Tuxedo Studio Bali juga menjadi salah satu destinasi wisata otomotif di Bali. So excited, hopping in Mercedes Benz, and I got 'em crushing like ice pouring the bub. It's overflowing on us. You drop it and pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, cooling it for the weekend. Kita akan ngobrol dengan Direktur Tuxedo, Laksmana Gusti Handoko. Tribun Bali Podcast. Tribuners, saat ini saya sudah bersama Mas Laksmana Gusti Handoko selaku Direktur Tuxedo Studio Bali. Ya, halo. Apa kabar Mas? Baik, sehat alhamdulillah ini? Sehat. Salaman dulu. Salaman dulu. Semangat. Gimana kita. Pak? Sehat Pak? Sehat. Ya. Harus selalu semangat kita ini Pak. Mas, luar biasa ini. Hari ini kami ada di Tuxedo Studio ini. Sangat luar biasa ya, mobil-mobil legendaris di sini dan menjadi ikonik gitu ya. Ya. Tuxedo menjadi salah satu sentra UMKM di Bali sekarang. Ya. Kemudian juga menjadi tujuan wisata otomotif edukatif ya. Ya. Nah, boleh Mas diceritain bagaimana awal berdirinya Tuxedo ini dan kenapa memilih di Bali? Wah, ini pertanyaannya mudah tapi bisa menjadi inspirasi nih Mas. Iya, kalau kita mulai yang paling gampang-gampang aja dulu ya. Kita tuh mulai di tahun 2020. 2020 kita start menjelang Covid ya. Iya, 2020 itu kan masih pandemi. Benar pas pandemi. Cuman memang kalau ditanya saya sih di Tuxedo. Bukan di Tuxedo, kita tuh mulai membuat mobil pertama kami itu di Bali itu dari tahun 2016. Oh, 2016. Ya, karena memang saya dulu waktu pindah ke Bali bersama ayah saya berdua, karena kita itu memang, kita tuh kapal, desainer kapal. Desainer kapal. Interior kapal, terus ya macam-macam lah, hotel, kafe, dan lain-lain. That's what we do actually, originally. Nah, di Bali, saya kan lama di Jakarta. Perbedaan terbesar buat saya selama ada di Bali atau di Jakarta, di Bali itu waktu saya banyak. Nggak ada istilahnya downtime traffic, downtime
meeting aduh itu bener sebuah ya banyak lah tiba-tiba waktu saya banyak, kami berdua mulai belajar membuat mobil sendiri gitu, karena waktu itu kita ada mobil yang kita pingin itu 356 Speedster. Ya kita nggak tahu nemu di mana, dan mungkin juga kalau ada juga secara finance wah itu gede banget. Jadi akhirnya kita mikir kayak coba deh kita banyak waktu belajar bikin sendiri. Waktu itu sejarahnya sih kayak gitu. Sejarahnya kita mencoba bikin sendiri. Nah pas habis kita bikin 2016, bikin pelan-pelan. 2020 pandemi, justru project-project saya yang lain down. Ini mobil tiba-tiba start. Laku dan itu udah bergulir dari 2020 sampai berarti dengan yang produk saat 2016 ini laku waktu itu. Sebenarnya dia membuat yang lainnya laku. Itu tidak akan saya jual karena mobil itu ya nilai historisnya tinggi ya, karena mobil pertama kan. Mobil yang sekarang kita bisa bikin mungkin setahun, dulu bikinnya butuh 4 sampai 5 tahun kan. Mobil apa itu? Mobil 356 Speedster itu kita bikin tuh yang pertama itu ya bener karena trial and error ya, belum pernah bikin sebelumnya, itu ya bisa makan waktu 3 sampai 4 tahun ya. Sebenarnya kira-kira itu. Jadi kalau ditanya ya kenapa milih Bali, kenapa Tuxedo ada di Bali, kenapa ada di Ketewel, ada di Lembeng, ya nggak ada yang disengaja. Semuanya gitu. Nggak ada. Ya memang kalau dibilang jalannya, tapi bukan berarti ya kita nggak effort juga ya. Cuman ya kalau ditanya ada bisnis plan ya nggak ada ya. Maksudnya nggak ada lah. Kita punya rencana kita mau jadi car maker gitu, kayak wow it's not lah. At that moment belum ada di bayangan kita gitu. Tapi mungkin ada alasan memilih kenapa harus di Bali waktu itu mungkin. Lebih tepatnya kenapa kita memutuskan untuk tidak pindah dari Bali. Itu sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat, karena seperti yang saya ceritakan, saya di Bali ini nggak sengaja. Saya ke Bali ini bukan wah ayolah kita dari Jakarta kita buka pabrik mobil di Bali, kan enggak. Berdasarkan ceritanya kan enggak. Tapi setelah kami pindah Bali, set up di sini, ya semuanya welcome. Semua elemen tuh welcome ya. Kalau dilihat nih Tuxedo Studio, ini kita ada di Desa Lembeng di Ketewel, Kecamatan Sukawati. Posisi kita itu kurang lebih ada di pemukiman. Di sana ada pura dalam, di situ ada makam, di situ perumahan, dan tidak ada satupun warga di sini yang tidak welcome. Gitu. Bahkan dari awal warga-warga di sini tertarik untuk belajar bikin mobil. Kita di sini ada kira-kira 80-90 orang, 40 orang itu dari warga setempat. Bali. Warga setempat Ketewel Lembeng ini. Warga Bali dari 90 orang mungkin ada 60 sampai 70. Di sini itu orang Bali, orang Bali semua. Dan kita sangat di welcome di sini ya atas hal apapun ya. Maksudnya sama sekali saya tidak menemukan halangan atau kerumitannya ya yang di luar dari pekerjaan itu sendiri. Kayak misalnya maaf ya kalau di tempat lain kan wah establish tempat kayak gini tuh udah ada preman lah, udah ada apalah, ada iuran hari raya lah, ada apa, di sini nggak ada. Dan warga di sini sangat welcome terhadap, saya mendapati warga Bali tidak hanya welcome kepada turis, tapi juga sangat welcome kepada hal baru, budaya baru. Itulah yang membuat saya akhirnya ya klien-klien pun senang datang ke sini karena I think buat klien kami yang notabene dari Jakarta jauh lebih menarik datang ke Bali daripada ke tempat lain lah. Walaupun di Jakarta juga. Gitu. Nah, apa namanya? Pemilihan nama Tuxedo sendiri seperti apa itu? Kenapa? Ya pertama ada filosofinya sendiri nggak ya? Filosofinya sebenarnya simpel sih. Saya cari nama yang mudah diingat, baik untuk level nasional maupun level internasional. Gitu. Tuxedo kan basically ya everybody knows what Tuxedo is, gitu kan, suit lah kan, jazz. Ya buat saya Tuxedo karena segmen market utama kami pasti pria dewasa, mereka pasti
cara tersimpel buat seorang pria untuk tampil formal dan keren kan pakai tuxedo. Ya. Dan Iya, itu iya. tidak mungkin dipakai setiap hari. Iya, iya. Pasti momen tertentu. Saya hanya mengubah ya udah dari X jadi KS. Gitu. And it's ya saya rasa cukup catchy lah. Sesuai dengan produksinya. Jadi maksudnya kalau maaf ya kalau saya kasih namanya misalnya mobil kreatif lah Iya. atau apa gitu mungkin kan ya orang Iya, Indonesia iya, paham, iya, cuman iya, kalau iya. dari Meksiko kan bingung. Ya. Gitu. Betul. Berarti pemakaian nama tuxedo ini sejak 2020 itu ya? Iya, kita tuxedo kita secara nama ya dari 2020. Kita set up namanya, company-nya dan semuanya itu dari 2020 itu. Jadi di satu sisi pandemi Covid waktu 2020 itu membawa berkah juga bagi tuxedo, Mas. Ya, saya lebih berharapnya sih membawa berkah kepada warga setempat. Iya. Gitu, karena ya itu karena Di saya tengah dapat pandemi. moral besar dari situ kalau warga Bali ya ternyata tangannya emas. Ini dari perspektif pendatang Iya. yang mungkin waktu itu belum tahu. Oh, orang Bali itu yang kita tahu kan kalau dari perspektif pendatang pasti kalau tahu Bali itu pasti pariwisata. Hotel, restoran, ya alam lah ya, candi gitu-gitu. Budaya, Cuman kan itu. mungkin yang kita tidak pahami secara mendalam banget ternyata teman-teman di sini kemampuan belajarnya tinggi dan tangan-tangannya pun dalam berkesenian itu Kreatif, ya luar ya. biasa. Betul. Gitu loh, karena udah terbiasa dari kecil berkesenian kan, mulai dari ogo-ogo, apa penjor dan lain-lain. Iya. Itu natural, jadi mereka ada kesabaran tersendiri terhadap karya-karya yang dimana membutuhkan kemampuan handmade. Dan handmade itu kan nggak cuma butuh kerajinan tapi Iya, kesabaran. Betul. Gitu. Itu buat saya yang saya sadar saat pandemi hampir semuanya kesulitan karena kita bergantung pada pariwisata. Ya, di Bali kan terasa banget kalau gitu kan. Mereka yang bergantung pada handcraft itu survive ternyata. Iya. Ya, saya diberkahi mungkin di Bali salah satunya itu. Gitu ya. betul. Semoga ya ini bisa membantu buat teman-teman. Dan sekarang sampai sekarang berkelanjutan gitu ya. Ya. Nah. Pak Gendut ya sana. Waktu awal merintis tuxedo ini, kira-kira yang menjadi tantangan berat bagi Oh, Mas? pasti SDM. SDM ya. Sebenarnya bukan SDM ya, SDM itu kan part of the ecosystem ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya ekosistem gitu, karena kan apapun Indonesia kalau kita ngomongin otomotif, kita ini negara konsumsi, konsumen. Ya. Kita itu negara yang ya salah satu pasar mobil terbesar ya, mungkin nggak cuma di Asia tapi di dunia. Gitu kan. Jadi ekosistem kita untuk membuat sebuah industri otomotif secara proper itu belum ready. Jadi kalau ditanya saya memang spend first 2, 3, 4 years itu ya untuk belajar. Maksudnya bukan hanya saya tapi semuanya. Gitu, untuk belajar bagaimana membangun sebuah mobil secara proper, bagaimana membangun bisnis secara proper dan bahkan sampai sekarang pun ya saya masih belajar. Gitu loh. Karena kan kalau ditanya kita bahkan banyak di awal alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat mobil kita harus bikin sendiri. Untuk membuat alat itu kita butuh alat lagi. Itu baru alat. Belum SDM. SDM ini dalam artian skill, hard skillnya. Kita ada teknik mesin, kita ada teknik desain produk. Cuman semuanya tidak membuat orang-orang yang belajar di situ percaya bahwa mereka bisa membuat mobil. Bekerja di perusahaan mobil iya, tapi tidak menimbulkan cita-cita saya suatu hari akan mendesain mobil saya sendiri. Karena ya ayam sama telur, nggak ada ekosistem ya kan. Kalau saya belajar jadi fokus sebagai automotive builder, saya kerja di mana? Gitu. Jadi itu sebenarnya yang saya sampai sekarang masih membangun. Gitu, mencari cara bekerja sama mungkin dengan pemerintah, how we can ya transisi lah, kita udah punya ilmunya banyak sebagai konsumen, ada banyak pabrik mobil di Indonesia, yang berarti banyak dong after sales ya, service-nya dan lain-lain di Indonesia. Nah, ilmu inilah yang saya berusaha pelajarin untuk sehingga at one point kita bisa membuat mobil kita sendiri, gitu, desain kita sendiri. Di awal-awal itu ini kan usaha yang agak berbeda, tidak banyak orang yang membikinnya gitu ya. Dengan apa namanya membuat mobil-mobil replika seperti ini. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi Mas Gusti, termasuk juga untuk pemasarannya. Oh ya pasti. Maksud saya kan
Ya, saya sih melihat sebenarnya semua usaha kesulitannya beda-beda ya. Sebenarnya saya tidak memiliki apa ya? Bukan salah. Saya yakin mau usaha saya berbeda, mau usaha apa, ya semuanya kesulitannya beda-beda. Beda lokasi aja beda masalah. Usaha sama, beda orang ngejalanin pasti masalah beda. Mungkin pai susu di Bali laku, cuman kalau kita bikin pai susu di luar Bali Surabaya mungkin beda. Ya. Urusannya gitu kan. Mungkin mobil di Indonesia laku, mungkin kalau kita bikin di Afrika Selatan beda lagi. Iya. Jadi saya rasa sih semua pasti memiliki tantangannya. Cuman balik lagi kalau ditanya secara spesifik, yaitu merubah mindset kita dari sebuah negara yang konsumtif terhadap otomotif menjadi sebuah negara yang produktif terhadap otomotif. Itu sih sebenarnya mindset itu dulu maksud saya. Rasanya ini memang perlu di Indonesia karena selama ini kita belum bisa mendesain sendiri mobilnya. Kan belum bisa mendesain, berarti kita harus bisa membangun kepercayaan lagi. Ternyata orang Indonesia bisa bikin mobil gitu. Itu kan ya harus dibangun dulu lah maksudnya itu mindset itu. Ya, membangun mindset itu yang penting ya. Mindset ya, dan itu kan nggak sesimpel pidato ya maksudnya mobil kami bagus gitu kan nggak, maksudnya kan kita juga masih terus berproses ya. Continuous ya improvement lah gitu maksudnya. Terus bagaimana proses kreatif dan produksi secara ini kan secara handmade ya di untuk studio Bali ini untuk sebuah karya satu mobil gitu. Iya. Proses kreatifnya seperti apa? Terus setiap produksi itu. Ini panjang nih pertanyaannya, sebenarnya cukup luas jawabannya. Ya mungkin bisa secara umum gitu ya. Intinya gini sih, intinya kalau dari kami sih gini. Saat kita membangun mobil ini secara handmade, halo Lili, anjing saya banyak. Iya. Halo Lili. Ternyata Mas Gusti ini juga banyak memelihara anjing gitu ya. Kita harus menyapa. Iya. Nanti mereka marah. Iya, jadi titik fokusnya itu di proses kreatif. Walaupun kami membuat mobil-mobil ini bukanlah menjalani proses manufaktur. Kami bukan pabrik yang prosesnya itu A sampai Z, linear, sistematik gitu, nggak bisa. Karena kita handmade dan ini actually at that point kan mobil-mobil ini work of art ya. Betul. Gitu. Mobil ini bisa mahal sampai sekarang karena bukan sisi performance saja tapi juga sisi estetik. Gitu, sisi performance sisi estetik seninya ya. Gitu. Dan saat kita ngomongin seni kita nggak boleh takut salah. Jadi saat ditanya apa yang membedakan mobil buatan kita sama mobil Tuxedo Studio sama mungkin manufaktur mobil lain pada umumnya zaman sekarang, kami memberikan toleransi yang besar pada kesalahan dalam berproses. Karena namanya seni pasti ada revisi, ada revisi. Ya itu harus dijalani. Karena nggak bisa kalau kita robotik yang which means semua part sudah didesain detail, ukurannya pasti. Iya, kita harus bikin banyak. Iya kan, berarti investasinya banyak, nilai seninya hilang. Ya karena kita bikin banyak, nilai seninya hilang dong. Iya. Tidak ada sentuhan personal ya, hilang sehingga ya udah kita tidak menghormati nilai asli dari mobil itu sendiri. Jadi kita harus bikin handmade dan saat kita membuat handmade kita harus percaya pada manusia. Saat kita percaya pada manusia itu secara alamiah mereka akan melakukan kesalahan. Iya, betul. Gitu loh. Jadi walaupun kita udah pengalaman deh mungkin mobil A, kita udah pengalaman bikin 3-5 mobil, gitu, udah hafal. Tetap aja orangnya beda, waktunya beda, kesalahannya beda. Selama masih manusia mengerjakan. Cuman itulah yang membuat mobil ini dihargai. Gitu. Jadi kami sih mentoleransi kesalahan, error ya, kan ini seni ya. Karena harus itu cost-nya di situ. Jadi ini produksinya dari nol memang Mas Yose? No. Kecuali mesin kita bisa bikin semuanya sendiri. Di sini di Indonesia kita bisa bikin semuanya sendiri. Gitu karena ya nggak semuanya partnya ready untuk dibeli jadi. Gitu sebenarnya. Jadi mesin masih tetap mesin bawaan aslinya atau seperti apa? Mesin kita membeli mesin baru yang kita atau mesin yang lebih baru lah ya kan mobil-mobil ini kan aslinya 50-an 60-an. Iya.
Kalau kita beli 50-60an maintenance sulit. Jadi kita mencari mobil-mobil yang ada kelahiran tahun yang lebih baru tapi tidak terlalu baru sehingga ya terlalu computerized. Jadi biasa mobil 90-an, 2000-an kita beli mesinnya dengan spek yang sama seperti mobil aslinya, kita rebuild menjadi ya clear. Jadi ini jadi baru lagi lah gitu. Sebenarnya karena kita kan izinnya mobil custom. Mobil custom ya, betul. Mas kalau boleh tahu nih, untuk harga, kisaran harganya dengan produksi Tuxedo dengan mungkin yang kalau dibanding dengan aslinya yang sudah langka, Repot nih. berapa nih kira-kira Mas? Ya harga kita ada di 300 ribuan dolar lah, US dollar lah, sekitar segitu sih kita harga kita. Kalau aslinya kan udah sampai 5 juta, 6 juta, 7 juta dolar. Kita kira-kira segitu, tergantung pada ya kadang bukan request pembeli ya, kadang kan ada faktor-faktor X kayak dikirim ke negara mana, perizinannya seperti apa di negara tersebut, itu biasanya kita urus juga. Dan itu yang membuat saya nggak bisa nge-state oke di negara ini segini, di sini segini, karena berbeda, regulation berbeda. Iya. Jadi kisarnya di 300-an. Gitu. Ada nggak yang apa namanya pembeli memang request seperti ini, mobil ini gitu biasanya? Gini. Kita itu sudah mengkurasi mobil-mobil apa saja yang layak untuk dibangun kembali. Itu kita udah mengkurasi. Jadi ya pasti yang paling penting adalah nilai ekonominya. Gitu kan, nilai ekonomi dan hak cipta. Karena mobil-mobilnya kan secara hak cipta mereka sudah expired. Iya. Sebenarnya hak cipta udah expired. Nah, sekarang kita tinggal menentukan dari semua mobil yang hak cipta desainnya sudah tidak terdaftar. Mana yang secara bisnis layak untuk kita bangun ulang dalam jumlah terbatas. Pastinya gitu. Jadi kalau misalnya mobil tersebut harganya 5 juta dolar, 4 juta dolar, worth it dong. Kita bangun ulang dengan cost ya anggap aja 100 sampai 300 ribu dolar. Iya. Misalnya. Cuman kalau ya mobilnya harganya di bawah 1 miliar rupiah ya ngapain gitu. Jadi kalau ditanya secara teknis kita sih bisa bikin semua mobil. Iya. Tapi why? Memang udah dikurasi kurasinya ini masuk. Dan hak ciptanya itu yang penting ya Mas ya? Iya, maksudnya kan kita juga nggak mau. Maksudnya kan makanya kita nggak akan bikin mobil yang masih ada di toko. Mobil ini kan dibikin salah satunya buat saya itu untuk menghormati apa ya? Ya kita kan di Indonesia ini nggak boleh impor mobil second, gitu kan? Mobil second ini kan nggak boleh. Dan mobil-mobil ini layak untuk dikenang dan dimiliki dan dinikmati sebagai mobil-mobil terbaik sepanjang masa, dan Indonesia dan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara itu tidak akan pernah bisa menikmati karena nggak boleh masuk gimana. Gitu. Makanya saya pun nggak mau membuat mobil-mobil ini dalam jumlah gede. Misal kalau saya mau kaya mungkin saya bisa bikin 100, 1000 setahun bisa. Tapi itu hanya mengejar kuantitas ya. Cuman kan jatuh dong Jatuh, nilainya. ya, betul. Gitu. Ini pun kan saya jual juga kepada para kolektor yang bahkan saya kurasi. Gitu loh. Kalau enggak ya saya rasa nggak layak, ya buat saya jangan. Tidak memperlakukan mobil-mobil ini sebagaimana auranya ya. gitu loh maksudnya. Termasuk kan repot. Berarti pembelinya dekorasi juga nih Mas ya? Iya, dan kadang terkurasi sendiri kok sebelum kesini. Iya. Jadi nggak otomatis itu yang mau beli langsung bisa di. Iya, pasti diterima. Mereka kan kita udah pasti terkurasinya itu gini, bukan saya kamu nggak boleh beli, gitu. Pasti dari kita ngobrol, dari diskusi segala macam pemahamannya. Udah terkurasi sendiri sebenarnya gitu. Karena kan ya enggak, ini bukan pembelian yang mudah. Iya. Gitu betul, kan. betul. Maksudnya bukan pembelian yang mudah. Ya banyaklah faktor-faktor yang membuat mereka kenapa ya kalau masih mending-mending agak repot misalnya. Kayak gitu. Artinya benar-benar kolektor ya. Kolektor. Untuk produksi dalam sebulan atau dalam setahun itu berapa? Kita setahun itu 5-8 unit lah. 5-8 unit ya? 5-8 unit gitu setahun. Memang dibatasi emang segitu atau? Kita membatasi dalam konteks kualitas. Kualitas ya. Kalau kita lebih banyak lagi dari itu, pasti kualitas turun.
Ya, betul. gitu. Karena manusia kan Bukan nggak bisa dihajar. Bukan mengejar kuantitas ya, tapi kualitas manusia, ya. Nggak bisa, nggak betul, bisa. betul. Gitu. Kalau boleh tahu tadi, ada nggak pesohor-pesohor yang bisa di spill yang sudah membeli Ya Mas mobil di sini? Mas Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu ya. beli mobil kami. Hah? Pak Bambang Susatyo, Bambang Susatyo ya. beli mobil kami juga. Ya mereka ini kan orang-orang yang dari awal udah datang ke kami saat kami belum menjadi apa-apa. Dan bagi kami, saya nggak pengen melihat beliau-beliau dan klien-klien lainnya yang mungkin bukan nggak bisa saya sebutin ya, banyak lah, Iya, ya. gitu. Saya lebih melihat mereka mensupport kemajuan industri otomotif. Karena waktu saya membuat industri ini kan pertanyaannya satu, memang ada orang mau beli mobil Indonesia di atas harga 1M Iya, pakai tangan loh? Saya iya, kan nggak percaya. Iya, itu Dulu, maksudnya kayak make salah sense satu lah. pertanyaan besar ya. Make sense lah. Nggak Iya, usah iya. kita ngomongin mobil, kita ngomongin baju deh. Iya. Baju gitu kan. Kayak kita misalnya kita masuk ke Boss gitu. Kita masuk ke Hugo Boss gitu. Mungkin kita beli baju Hugo Boss 5 juta. Oke, gitu kan. Maksudnya, tapi misalnya kita masuk ke maaf ya UMKM yang jual jas 5 juta. Pasti ngapain beli di sini, ke Hugo Boss saja. Iya. Kan kasarannya gitu. Iya, Tapi ternyata saya mendapati ya kalau bagus aja. Mau di Bali maupun di Itali. Kalau bagus sih orang tetap beli kok. Yang datang ke tempat kami juga nggak cuma orang Indonesia, orang luar negeri pun datang dan membeli. Dan membeli ya. Gitu. Jadi ternyata begitu loh, ternyata. Itu yang membuat saya sadar balik lagi, jangan dilihat dari kenapa sih bikin mobil harga 300.000. Iya. Lihat bahwa ternyata kami yang di Bali bisa menjual barang seharga 5 miliaran. Gitu. Kan sebenarnya yang dilihat itu bukan kenapa kita nggak bikin mobil murah, tapi ternyata kita bisa menjual dan membuat dan menawarkan sebuah produk dengan harga senilai itu. Dan orang mau beli Dan gitu orang mau beli. Iya, Dan nggak cuma orang Indonesia. Iya. Gitu. Sebenarnya itu sih. Luar biasa. Sebenarnya. Iya. Kalau boleh tahu mobil yang paling istimewa atau mungkin paling berkesan buat Mas Gusti di Tuxedo ini? Ya pasti mobil pertama. Yang pertama tadi ya. Pasti mobil pertama. Cuman kalau mobil paling istimewa pasti mobil berikutnya. Pasti mobil berikutnya karena handmade pasti yang berikutnya itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Udah gitu aja. Tapi yang pertamanya tetap paling ini ya, bersejarah itu. Iya, yang pertama kan yang memulai semuanya ya. Dan belum dijual sampai sekarang. Nggak akan dijual. Nggak akan dijual, bahkan kita simpan. Itu udah keramat tuh. Keramat ya. Nah, sejauh ini bagaimana sih perkembangan usaha Tuxedo Studio Bali ini, Mas Gusti, dari awal berdiri sampai sekarang? Mungkin dari 2020 sampai sekarang ini gimana progresnya kalau Mas Gusti lihat? Ya, kita kan masih perusahaan baru ya. Perusahaan baru itu kan apalagi yang bergeraknya di arts. Itu kita nggak akan tahu dia akan jadi apa. Gitu, karena proses kreatif ini kan berkembang terus ya. Gitu loh. Jadi kalau ditanya ya it's going well. Maksudnya kita kemarin baru mengadakan kolaborasi dengan teman-teman UMKM di Bali, seniman-seniman Bali. Kita ngadain pameran mobil, tapi juga ada berbagai pameran handcraft UMKM di sini. Tanggal 2 Mei pas Hardiknas kita adain talk show, pameran, bahkan kita mengundang desainer-desainer lokal untuk menggelar fashion show di bengkel di sini. Jadi kalau ditanya lebih ke arah ya sekarang Tuxedo ini menjadi tempat tidak hanya mobil tapi mengarah pada sebuah tempat inkubasi kreatif. Inkubasi kreatif yang harapannya memiliki nilai ekonomi ke depannya sehingga bisa di tempat bahwa ya ekonomi kreatif itu bisa jadi tulang punggung. Betul. Dan mungkin sudah menjadi tapi nggak terlalu terlihat gitu. Karena antusiasmenya ternyata lumayan tinggi kemarin. Iya. Gitu loh, ada seniman topeng, ada lukisan, ada keris, ada baju, obviously semuanya jadi, di sini. Artis-artis di sini memang gabungan dari berbagai seniman itu ya. Jadi kayak saya mengundang teman-teman, ayo kita pameran bareng di sini. Jadi kalau ditanya Tuxedo ini perkembangannya gimana ya,
Saat kita ngomongin otomotif, saya juga mendapati bahwa otomotif itu tidak boleh lepas dari semua bidang lain. Kayak Ferrari aja sekarang bikin kaos, ada kacamatanya, ada ininya, ada itu. Mercy pun begitu, gitu kan. Mereka ada di sini, ada di sana, ada bahkan ada parfumnya. Iya, parfum juga. Jadi memang otomotif itu karena dia lifestyle, ya perkembangannya mungkin salah satunya ke arah sana, gitu. Nah, kalau kita bicara dukungan dari pemerintah, komunitas, atau juga mungkin kolaborasi seperti yang Mas Gusti sebutkan tadi, terhadap pertumbuhan usaha Tuxedo ini seperti apa, Mas? Wah, saking banyaknya saya lumayan bingung mulai dari mana. Artinya luar biasa di dukungan dari pemerintah, komunitas. Iya, maksudnya gini. Ya semua orang itu kan perannya pasti beda-beda. Kalau ditanya dukungan ya saya sih sangat, seperti yang saya utarakan di awal ya, saya sih merasa sangat diterima di sini. Jadi kalau diomongin komunitas dan lain-lain, ya pasti banyak kok komunitas yang bagi kami mendukung. Industri lokal kecil pun banyak yang mendukung. Pemerintah juga ya kami sering dikunjungi dan didukung, tapi sekali lagi gitu kan, maksudnya sebenarnya peran terbesar pemerintah, tapi sebenarnya nggak cuma pemerintah, semuanya itu harus bareng-bareng menyadari bahwa ya ekosistem itu ya harus dibangun, harus, nggak bisa saya saja. Bisa sendiri, Nah ya. cuma kan problemnya kalau kita ngomong ekosistem, ya ada ekosistem lain yang terlibat gitu. Jadi kalau saran saya sih, ya dan kemarin sudah sempat ada regulasi tentang undang-undang kendaraan custom tahun 2024. Bukan undang-undang sih, itu peraturan menteri. Peraturan menteri ya? Ya, peraturan menteri tentang kendaraan custom, itu udah luar biasa. Tinggal sekarang ya realistis nggak untuk dieksekusi, gitu kan? Karena itu kan untuk menentukan keamanan dan lain-lain, dan keamanan dan lain-lain ini kan sertifikasinya baru bisa di Jakarta, di Bekasi. Realistis nggak untuk satu Indonesia mengikuti itu, gitu kan? Contohnya kayak gitu. Cuman ya semuanya ada niatan yang baik ke arah sana, menurut saya. Dan Tuxedo ini kan sudah sempat dikunjungi Menteri UMKM ya, kemudian juga Wamen UMKM juga. Seperti apa dari sisi Kementerian UMKM ini terhadap usaha Tuxedo ini? Ya masalah paradigma aja sih, maksud saya, karena berapa banyak sih UMKM yang bikin mobil? Itu kan. Ini langkah. Saya nggak bisa menyalahkan atau ngomong pemerintah nggak ngapa-ngapain, tapi juga bagi saya kita semua sebagai pelaku dari sektor swasta kan, ya kasarannya saya butuh saingan lain. Ya sebuah bisnis kan makin banyak saingan, berarti industrinya makin sehat. Gitu kan, makin sehat. Berarti ya banyak orang yang menyadari bisa cari duit dari situ, dan itu menjadi insentif tersendiri, gitu kan. Nah buat saya sih, karena saya level juga masih UMKM tapi di bidang otomotif, dan saya masih sendiri sebenarnya, dari pemerintah kami masih sama-sama mencari cara gimana bisa mengembangkan dari sini, dari saya ini. Makanya saya kan sekarang sedang mengembangkan research dan desain mobil kami sendiri. Oh sudah. Yang benar 100% dari saya sendiri. Moga-moga ini membuktikan bahwa Indonesia beneran bisa bikin mobilnya sendiri dari nol dengan tangan tanpa impor, tanpa assembly dari yang lain. At least secara prototype desain itu dari kami sendiri semua. Itu. Karena semua yang kita kerjakan sekarang ini kan sebenarnya pada dasarnya hanya fase reverse engineering untuk bisa mencapai ke sana. Iya. Jadi udah menyiapkan desain baru sendiri nih ya. Menarik tadi Mas Gusti sebut tidak ada pesaing nih. Berarti Mas Gusti sendiri membutuhkan pesaing untuk bisa sebagai tantangan untuk bisa lebih meningkatkan Tuxedo ini. Kalau tantangannya sih saya nggak butuh, kan udah sangat menantang hidup saya. Artinya kan dengan adanya pesaing itu akan lebih ke arah apa ya? Ya gini loh, saat kan kalau kita ngomongin red ocean, blue ocean ya, maksudnya kadang kan kita bertanya, ini kenapa blue banget? Apa memang nggak wajar industrinya, atau memang ya memang nggak ada aja yang kepikiran? Nah ini kan kita nggak tahu yang mana. Cuman kalau saya ya so far alhamdulillah membuktikan
bisa jalan kok. Gitu. Kita bisa lah bikin mobil sendiri. At least saya mau membuktikan itu. Ya saya berharap ya banyak yang selera lain gitu loh. Maksudnya selera lain, warna lain. Gitu-gitu kan. Karena namanya industri otomotif mungkin kesannya berat, kesannya wow. Cuman bukan soal mobilnya. Bukan soal mobilnya ya. Karena kalau makin banyak itu akan makin banyak mobil ini pusatnya aja kok. Gitu loh, mobil ini cuma pusatnya aja. Gitu loh, cuman di sekitarnya ini tuh banyak kok nanti yang ngefek. Secara nggak disadari. Ya kayak sekarang tiba-tiba saya akhirnya merambah ke fashion, merambah ke UMKM, merambah ke videografi, fotografi, dan akhirnya bertemu banyak hal. Ini hal ya. Gitu loh, sampai F&B gitu kan. Jadi buat saya tuh ya industri ini tuh hanya luarnya, awalannya aja nih yang akan berkembang ke sekitar. Dan buat saya ya pasti balik lagi kayak ayam sama telur. Maksudnya di Indonesia itu mobil tuh banyak banget, nggak ada orang yang nggak pernah naik mobil walaupun numpang deh. Gitu pasti saya yakin nggak ada gitu kan, walaupun angkot apa, maaf ya. Cuman kenapa sangat sedikit yang bercita-cita saya pengen bikin mobil. Coba kafe, banyak banget anak mau bikin kafe. Banyak banget. Gen Z, milenial, angkatan saya dan ke bawah lah. Sendiri sekarang kan, woi. Ya kan, pasti itu kan berangkatnya simpel. Mereka makan di kafe. Wah ini kafe ini enak juga nongkrong di kafe. Suatu hari saya pengen punya kafe. Cuman kenapa nggak ada orang tiap hari naik mobil, suatu hari pengen saya bikin mobil. Nah itu tanda dari Mas Gusti untuk. Nah maksud saya kan, ya dulu saya juga nggak nyadar gitu loh. Maksudnya kan saya juga nggak tahu di Bali pun kan saya bilang nggak sengaja. Saya kan cuma pengen ya iseng-iseng karena kebanyakan waktu. Mungkin akhirnya saya menyadari, ya ini nggak dari awal saya kepikiran gini. Mungkin baru sekarang juga kepikiran kayak gini. Nah, ya cuman ya balik lagi saya menyadari nggak bisa menyalahkan para lulusan teknik mesin ini dan lain-lain lah. Ya karena ekosistemnya nggak ada. Ekosistem beli ada, ekosistem bikin itu memang agak berat, agak berat memang. Siap. Terakhir nih Mas Gusti, kira-kira apa yang menjadi target besar dari Tuxedo Bali ini dalam beberapa tahun ke depan? Selain tentu juga tadi sudah disebut membuat desain sendiri, ada lagi target lain yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan? Wah ini target ini, saya minggu depan aja mau makan apa aja masih bingung. Masih bingung milih mau makan apa gitu kan. Malam ini saya dinner apa aja saya nggak kepikiran. Ya kalau ditanya pasti dari segi otomotif sih pasti kita akan banyak berfokus pada otomotif ya. Pasti kita ingin merambah ya masuk ke ranah desain mobil kita sendiri ya, mobil nasional atau sejenisnya. Saya nggak tahu sih istilah mobil nasional itu kan agak rancu sebenarnya. Saya rasa nggak ada sih mobil di Jepang pernah mengklaim dirinya mobil nasional. Mobil nasional. Atau Ferrari atau Lamborghini, kayak ini mobil nasional Itali, kayaknya enggak. Gitu kan. Cuman gini, ya saya cuman ada harapan aja kalau ya suatu hari nilai ekspor kita itu ekspor goods kita itu bisa mengandalkan seni. Mengandalkan seni ya. Tulang punggungnya itu bisa dari handcraft, karya seni, instead of ya cuman raw material atau part yang belum jadi gitu. Karena buat saya itu yang membuat yang membedakan kayaknya negara besar sama negara yang masih berkembang. Pasti negara besar ekspor goods mereka pasti barang seni, mau film, musik. Ya mobil buat orang Jerman ini seni, buat orang Jepang beda lagi. Nah, tapi saya rasa buat mereka juga mereka merasa ini kan karya ya, goods ya, bukan lagi ya pasti natural resource pasti ada lah, gitu maksud saya. Cuman buat saya sih harapan saya sih ya saya bisa stay untuk menjadikan ini komoditi ekspor kami lah yang dari Bali. Dan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Itu gitu. Pengen juga nggak mengembangkan di daerah lain gitu, menambah? Saya tidak menutup kemungkinan, tapi saya never say never to anything sih. Cuman kayaknya sih saya nggak akan meninggalkan Bali sebagai pusat atau akarnya. Atau mungkin tetap selamanya akan di Bali, Tuxedo ini?
Ya bisa jadi. Bisa jadi. Maksudnya kalau ditanya Ini sih, satu-satunya di Bali. opsi Di saya Indonesia juga dan nggak di cuma Bali. di Indonesia kasarannya Ya, kan ya, gitu. ya, ya. Maksudnya kasarannya apa sih bedanya di Bali sama di Dubai misalnya, or Bali atau London sebenarnya. Cuman kan sekarang tinggal pertanyaannya apa yang mau dijual di sana, Iya, apa yang iya. mau diproduksi, apa yang membuat Ya. London itu better than Bali. Gitu loh. Itu aja sih sebenarnya kan. Siapa tahu juga nanti Mas Gusti punya target atau cita-cita bahwa menjadikan tuxedo ini sebagai salah satu ikon bagi Bali gitu. Sehingga hanya akan ada di Bali saja. Itu bukan pilihan saya, itu pilihan orang Bali. Ah, Bukan pilihan saya nggak bisa. Saya pengen jadi ikon Bali kayak ngapain. Nah, menjadikan tuxedo ini sebagai salah satu Ya ikon sekali dari lagi Bali. itu bukan saya lah Ya. yang memilih gitu. Saya cuman ya saya udah bisa apa ya namanya membuktikan bahwa masyarakat Bali dan bisa cari mata pencaharian di sini, ada Ya. alternatif, itu sudah cukup ya menyenangkan buat Menyenangkan saya. bagi Mas Gitu Gusti ya. buat saya Siap. gitu. Siap. Dan saya bisa dapat kesempatan hidup dan diterima di sini kan. Wow. Wow. Buat saya gitu kan. Wow, itu Gitu. dari Mas Gusti. Tribuners, saya kira itu cukup ya. Luar biasa dari penjelasan dari Mas Gusti tadi. Tentu kita sekali lagi berharap tuxedo ini makin berkembang, dan tentu kita berharap bahwa bisa menjadi salah satu sentra UMKM besar di Bali dan bisa menjadi ikonik bagi Bali ya, tuxedo ke depannya. Thank you. Demikian Tribuners, sebentar Tribun Bali. Matur suwun semua Mas Terima Gusti. kasih banyak Ya, atas kesempatannya. terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Ya, Salam kami olahraga, guys. akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi. Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.